Kalau kamu ngertinya bahagia itu hanya makan, minum, harta, yang kamu kejar hanya itu. Tapi semakin wawasanmu luas, semakin kamu ngerti bahwa bahagia itu nggak cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang membuat seseorang bahagia itu baik. Tapi semua yang bikin kamu galau, bete, itu kebalikannya, pasti tidak baik. Kalau tesismu nggak selesai-selesai, itu pasti tidak ada yang tidak baik yang sedang kamu jalani. Mungkin kamu males, mungkin kamu nggak tertib, mungkin kamu ogah-ogahan, mungkin kamu mismanajemen waktumu, pasti ada yang salah. Dan itu membawamu pada ketidakbahagiaan. Dan semua yang membuatmu bahagia itu pasti baik. Kok ada yang tidak baik tapi membuatmu bahagia? Hati-hati, awas ketipu. Itu jebakan. Hakikatnya dia jelek. Misalnya, Pak, kemarin saya nyontek, akhirnya nilaiku A, Pak. Oh, itu iya, nilaimu A, tapi hati-hati. Dalam praktek hidup yang sejati, awas keliru. Misalnya kamu harusnya levelmu nggak IP 4, tapi IP-mu 4. Orang anggap kamu pinter. Padahal ternyata enggak. Itu bahayanya, silahkan dinikmati sendiri. Banyak bahayanya, panjang. Jadi pokoknya yang bikin kamu bahagia pasti baik. Kok kamu bahagia dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya bukan bahagia, atau sebenarnya itu nikmat sementara, ladzat tadi. Tapi resiko tidak bahagianya sangat panjang. Nah, oke. Saya tidak sholat, tidak apa-apa itu, Pak. Aku tidak puasa, biasa aja kan. Tidak masalah, Allah juga nggak cerewet, nggak marah-marah. Nah, iyalah. Kamu ngitungnya sekarang. Tapi mungkin ada efek yang tidak kamu sadari. Karena ketika Allah nyuruh sesuatu, itu mungkin rahasianya tidak sekarang saat ini. Tapi ada skenario yang dibikin sendiri oleh Allah untuk mekanisme hidup kita. Karena Allah pasti tidak butuh sholatmu, tidak butuh puasamu, tidak butuh zakatmu. Jadi segala yang membuat bahagia itu pasti baik. Atau kebalikannya, kalian melakukan kebaikan kok tidak bahagia ya, Pak? Ketika kebaikan tidak bikin kamu bahagia, berarti ada misunderstanding. Ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kamu jumpai. Kayak di Plato kemarin. Saya jujur, Pak, tapi kok sumpah gini hasilnya, Pak? Kok malah rumit hidupku? Harusnya jujur itu bikin bahagia, tapi kok bikin aku malah galau. Ada yang keliru dalam pemahamanmu tentang kejujuran dan kebahagiaan dari jujur. Konsepmu mungkin salah. Mungkin bahagia menurutmu apa? Atau jujurmu itu jangan-jangan bukan jujur yang sejati, tapi jujur yang terpaksa. Atau pasti ada yang keliru. Pokoknya rumusnya katanya Farabi, perbuatan baik hasilnya pasti bahagia. Rumusnya di situ. Semua yang bikin bahagia pasti baik. Kalau ada yang enggak, pasti ada yang salah. Terus katanya Farabi lagi, rumus keempat. Orang tidak cukup hanya paham dan sadar, tapi juga dia harus ingin dan target. Oh, ini dimensi praktis yang kemarin tidak ada di Plato. Paham teorinya dan sadar pentingnya itu belum cukup. Perlu ditambah mau menjalankan. Sekarang kan banyak, kamu yang pinter-pinter sudah S2, sudah kuliah, itu kan biasanya ilmumu lengkap. Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui? Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa Senin Kemis itu bagus.
Tapi yo, kamu puasa kalau pas lagi ada masalah, sholat tahajud kalau ada masalah. Kan biasanya kamu gitu. Nah, jadi ada jarak katanya Frobinda. Tidak cukup hanya kamu ngerti dan paham teorinya, tapi juga harus niat dan menjalankan isi teorimu. Nanti detail pemahamannya di belakang. Tapi ini penting. Jadi kehendak itu jadi kunci. Kamu ingin bahagia atau tidak? Ada nggak orang yang sasaran hidupnya nggak bahagia? Ada. Termasuk orang yang salah identifikasi tentang apa itu bahagia. Maka nggak cukup paham dan sadar, tapi harus dijalankan. Nggak cukup berteori tentang demokrasi, kamu juga harus hidup secara demokratis. Nggak cukup teori tentang anak soleh, kamu juga harus hidup kayak anak soleh. Saya ngerti Pak, caranya jadi wali biar disayang Allah, biar ya nggak pentingnya. Kamu mungkin belajar Rumi dari Cak Kus, belajar filsafat tiap minggu, belajar hikam selapan sekali itu kan, tiap Selasa apa itu. Kamu tahu dan sadar, waktu ngaji itu kan kamu manduk-manduk. Iya ya, memang kayak gitu, selalu gitu. Tapi keluar dari sini, ndak jalan. Kamu ndak berkehendak untuk menerjemahkan itu dalam kehidupanmu. Dan itu sumber masalah. Kenapa kamu nggak bahagia? Kenapa nggak bahagia? Karena ideal yang ada di kepala dan hatimu ternyata tidak nyambung sama praktek hidupmu sehari-hari. Itu loh. Maka jadi masalah. Kalau menurutmu rokok itu jelek dan kamu tidak bisa meninggalkan rokok, itu kan siksaan luar biasa. Sambil ngerokok kamu, aduh ini sakit jantung ini. Sambil nggak menikmati. Iya kan, tidak nyambung, kamu tidak bahagia. Mending kamu anggap serokok ini bermanfaat, bagus bagiku, tidak tahu buat orang lain, pokoknya bagiku bagus. Itu lebih enak rasanya rokok. Tapi kalau sambil ngerokok kamu nonton gambarnya itu, aduh merokok bisa membunuhmu, wah mati ya. Jadi sambil ngerokok kamu mati ini kan itu. Iya. Jadi tidak nyambung. Ideal sama praktek hidupmu harus nyambung. Kalau tidak ya kamu tidak akan bahagia. Maka tidak cukup tahu dan sadar, tapi juga menginginkan dan menjalankan. Itu teori untuk bahagia. Kalau menurutmu mahasiswa itu wajib punya pacar dan kamu tidak punya pacar, itu kan siksaan luar biasa. Mending kamu punya ideologi tidak usah pacar-pacaran dulu, itu malah nyaman. Kamu tidak galau, nggak punya pacar nggak masalah. Memang aku tidak ingin punya pacar. Itu untuk nutupi yang tidak laku. Jadi dalilnya ngono wae. Tadi saya ideologinya beda, nggak setuju pacar. Ya kan? Lo kebalikannya, kalau kamu sudah matok ndak pingin pacaran tapi kok ya jatuh cinta, itu kan ya siksaan luar biasa. Atau kamu ndak pingin punya pacar kok terlanjur punya pacar, itu juga siksaan. Pingin punya pacar nggak punya pacar juga siksaan. Ideal yang di kepala dengan prakteknya nggak nyambung. Jadi jangan seneng-seneng kamu ilmumu tambah banyak tiap minggu, tiap bulan. Kalau kebenaran dan kebaikan sudah jadi referensimu, tapi tidak jadi targetmu, nggak jadi sumber perilakumu, itu juga ada jarak. Itu yang bikin kamu galau secara nggak sadar kadang-kadang. Jadi mending orang nggak ngerti apa-apa, lebih nyaman. Tapi semakin luas ilmumu, pertanggungjawabannya semakin panjang, termasuk secara individual. Nah, jadi kalau memang merasa wah berat ya Pak, besok tidak ngaji lagi, tidak apa-apa. Tambah pinter, tambah sumpek ternyata Pak. Ya, oke. Cuma kalau tidak ngaji, ya, kualitas hidupmu tidak akan meningkat. Problemnya di situ. Jadi biar kualitas hidupmu meningkat, ya step by step. Jadi sekarang saya paham dulu Pak, nanti kalau siap tak laksanakan. Sambil ditegesin itu. Karena hidup itu kan memang harus begitu.
Ya diterima aja, misalnya pacarmu jelek, ya sekarang jelek dulu Pak, tapi tidak apa-apa besok kan bisa naik lah. Dulu kan gitu hidup itu step by step. Oke. Dan kadang-kadang kita kan suka menipu diri kayak gitu. Jadi pacarnya biasa-biasa dibilang kamu yang paling cantik. Nah itu membohongi diri dan membohongi pacarmu. Mending kamu bilang kamu tidak paling cantik, tapi ya kamu yang mau sama aku. Yang lebih cakep tidak mau. Loh, itu lebih realistis, tidak apa-apa. Daripada kamu membohongi diri dan membohongi orang lain. Itu kan kebohongan publik, kamu bisa dituntut. Oke. Terus ya, kebalikannya rumus yang di atas, maka saat orang tidak ingin bahagia atau tidak terlalu ingin bahagia, maka yang ia lakukan pasti jelek, pasti buruk. Kalau ada orang, ndak, aku pengen rusak, aku pengen kacau hidupku, aku pengen ndak bahagia, itu pasti yang dia temukan hanya kejelekan. Itu kebalikannya teori yang di atas. Maka ndak usah merasa bersalah kalau kamu cita-citanya pengen bahagia. Hati-hati, biasanya yang muda-muda yang masih bergairah pengen alternatif, cara berpikir alternatif. Ya boleh, cuma hati-hati kalau ujungnya bukan kebahagiaan, katanya Al-Farabi, yang kamu temui di jalannya itu barang-barang jelek. Nanti dipahami di belakang kenapa bisa begitu. Terus kapan bahagia itu terjadi? Bahagia terjadi ketika jiwamu termanifestasikan, kayak di Plato kemarin, jiwamu terimplementasikan secara sempurna, optimal. Dalam dirimu itu ada daya jiwa apa saja sih? Kalau itu dijalankan secara optimal, maka disitulah kamu akan merasa bahagia. Termasuk daya makan, daya seks, hasrat untuk dihormati, hasrat. Itu kalau semuanya terlampiaskan secara optimal, maka disitulah orang menemukan kebahagiaan. Seperti apa sih daya jiwa itu? Nah, ini teori jiwanya Farabi. Agak mirip dengan teori-teori jiwa yang kita temui dalam tradisi Neoplatonik. Oke. Yang pertama, rohanimu itu punya daya gerak. Jasmani itu kan hardware-nya, software-nya rohani. Dan software ini, daya pertama, kekuatan pertamanya adalah kekuatan menggerakkan. Menggerakkan untuk makan, menggerakkan untuk cari selamat, bergerak untuk berkembang biak. Itu daya jiwa. Dan itu otomatis kalian miliki, tidak perlu belajar. Sifatnya instinktif. Makan itu instinktif. Bayi baru lahir sudah punya insting untuk makan. Dia nggak perlu diajari, nggak perlu ibunya maksain ngasih makan. Dia sudah begitu mulutnya disentuh oleh makanan atau oleh apa ngomongnya ibunya itu, dia langsung ya. Jadi dia langsung bisa ngenyot, nggak perlu diajari bapaknya. Jadi otomatis langsung. Loh, itu insting. Ya, dulu bapaknya juga insting juga, tapi nggak perlu. Itu daya gerak namanya. Itu otomatis, dorongan jiwanya otomatis. Kamu nggak pernah belajar kan yang cowok suka cewek, atau lihat itu kamu kepingin itu kan. Cuma itu sudah insting. Nah, itu lapar juga gitu, makan itu kan dayanya, kalau ada makanan kamu pingin. Kalau nggak makan lama, perutmu meronta-ronta minta makan. Nah, itu tanpa belajar. Gurumu nggak pernah ngajari besok
Kalau sudah jam 12 siang, kamu belum dikasih apa-apa, berarti itu namanya lapar. Carilah makanan, enggak, otomatis itu sudah. Kamu lapar ya nyari makan. Bayi itu kalau nggak dikasih makan, mungkin megang apa dimakan. Dibawa ke mulut, itu insting. Termasuk untuk memelihara, menghancurkan, dan seterusnya. Itu banyak yang sifatnya instinktif. Ya termasuk, saya lupa baca di filosofi apa, daya untuk melupakan sesuatu itu instinktif. Pengalaman yang jelek-jelek itu kadang kamu lupa, atau pengalaman yang tidak penting itu kamu lupa, itu insting. Tidak semua pengalaman teringat, dan biasanya dia masuk ke bawah sadar. Itu insting. Kamu kan nggak pernah secara sengaja, ini tak taruh di bawah sadar, ini taruh di atas sadar, ini taruh di samping sadar, nggak pernah. Itu insting. Jalan aja. Mana yang penting, tidak penting, akalmu langsung mensortir. Itu insting. Gerak untuk berkembang biak juga begitu, itu insting. Jadi kamu nggak perlu belajar, Pak, gimana ya Pak caranya kawin, nggak usah, kamu mesti bisa. Nggak perlu dipelajari khusus, nggak perlu kamu nyari buku tentang itu, apalagi yang ada gambarnya. Ya, oke. Jadi daya gerak itu dari dalam, bukan dari luar. Yang luar itu cuma menstimulasi yang dalam. Jadi mungkin kalian nonton gambar apa, terus yang dalam tergerak, itu kan yang gerak sebenarnya dalam, yang itu hanya menstimulan aja. Karena ada juga yang nonton gambar nggak tergerak. Ya, yuk gambar apa dulu? Oke, yo. Saya nggak tahu ya, kalau saya ngomong gini, yang muncul di kepalamu gambar apa kira-kira? Loh, jangan salah, yang kamu masukkan di kepalamu itu ada sisanya loh, kelihatan. Jadi yang pernah lihat gambar kayak gimana mesti, wah, gambar yang kemarin dilihat muncul, atau yang dulu disimpan muncul lagi. Oke. Daya untuk memori, mengoleksi yang ingin dikoleksi juga sifatnya insting. Kalian berangkat dari kos-kosan sampai masjid sini, misalnya ketemu berapa orang tadi, berapa motor, berapa mobil, kan kalian nggak bisa nyebut. Kenapa? Secara naluriah itu sama memorimu nggak direkam, kecuali yang secara sengaja kamu rekam. Kalau insting ini nggak ada, mungkin kamu repot sendiri. Tiap kali lihat sesuatu masuk ingat, tiap kali bingung dewe, datamu mesti ruwet di dalam. Oke, makanya orang jenius itu kadang sumpek sendiri hidupnya. Apa-apa ingat, apa-apa paham, itu kadang juga susah. Lebih enak agak on kayak kita ini, lebih nyaman. Nggak ngerti, nggak terlalu paham. Ada orang gegeran debat, ya kita melongo aja ngomong apa kui. Ya, ya kan, yang debat stres, kita nyaman-nyaman aja, wong nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang itu penting, itu daya jiwa juga untuk menyelamatkan diri. Jadi untuk keselamatan kadang-kadang ada daya-daya semacam itu. Yang kedua, daya mengetahui. Jadi ini yang disebut intelijensi. Jadi intelijensi itu kan isinya selain yang empiris sama yang rasional nanti daya berpikir itu masih ada naluri, ada intuisi, ada imajinasi dan lain sebagainya. Jadi merasa kasihan, merasa tidak nyaman, itu daya jiwa juga. Suka dan tidak suka, itu daya jiwa juga. Terus daya yang ketiga, daya mikir. Ya kalau di Al-Farabi, mikir itu ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal praktis itu mikir yang sifatnya langsung dijalankan. Akal praktis itu, waduh, kok pengen ke belakang ya? Ini jauh di sana ya. Wah, nanti aja lah kalau sudah selesai Itu akal praktis. Waduh, tehnya kok habis ya? Oh ini padahal sudah kosong, gue enaknya gimana, keluar dulu sebentar ke depan, ono angkringan itu balik lagi. Nah itu akal praktis.
daripada ngantuk. Itu akal praktis. Mikir yang sifatnya hubungannya sama praksis, namanya akal praktis. Yang kedua ada akal teoritis. Akal teoritis itu isinya 3. Yang pertama akal potensial, yang kedua akal aktual, yang ketiga akal mustafad. Akal potensial itu ketika memahami sesuatu yang ditangkap bentuknya, bukan bendanya. Jadi akal potensial itu sifatnya ideal, a priori. Jadi kalau kalian mikir misalnya kayak gini, masjid itu harusnya pusat peribadatan, juga pusat politik, juga pusat sosial. Itu dari akal ke akal. Ini namanya akal potensial. Sifatnya a priori kalau bahasanya Immanuel Kant. Tautologis, dari akal ke akal. Tidak butuh referensi dari dunia nyata. Mikir tentang kuda, tidak butuh referensi kuda yang sebenarnya itu kayak apa. Mikir tentang cantik, tidak butuh referensi cantik dalam realitas itu kayak gimana. Itu namanya akal potensial. Hidup ini, Islam itu damai. Islam itu tidak suka perang, ngomong kayak gini itu kan hanya ada di kepala, tidak melihat realitasnya umat Islam yang sejati itu kayak gimana. Nah, itu namanya akal potensial, akal fisik. Yang kedua akal biasa, akal habitual. Akal habitual itu ya melihat kayak gini, oh kayak gini tuh pengajian filsafat itu. Nah, nanti keluar, oh kayak gitu tuh angkringan itu. Yang kerja kayak gitu namanya akal biasa atau akal aktual. Jadi kerja akal ketika dihadapkan dengan realitas. Kebenarannya, coraknya lebih a posteriori. Oh kayak gitu tuh yang namanya cakep itu. Berarti salah aku kemarin, kan gitu. Nah, itu namanya akal aktual. Kalau tadi mungkin di kepalamu cantik itu rambutnya panjang, kulitnya putih, kemudian hidungnya mancung, kemudian kan konsepnya kan gitu. Tapi begitu lihat itu akal potensial. Kalau akal aktual, loh ternyata bagi orang Afrika cantik itu kayak gitu, bagi orang India cantik itu kayak gitu, bagi orang Timor Leste cantik itu kayak gitu tuh. Nah, itu namanya akal aktual. Jadi nggak sama. Kamu mengidealkan cantik itu kulitnya putih, jangan-jangan temenmu bagi dia cantik itu ya bukan yang kulitnya putih. Ada nggak di sini yang lihat kulit putih bule itu malah nggak suka? Wah kulitnya kok putih gitu, kena matahari agak merah-merah, nggak seneng ah. Mending yang kuning langsat. Orang yang kuning, orang barat lihat yang kuning juga nggak suka. Ah kulit kok kayak gitu, rotok-rotok pucat, matanya sipit, antara merem sama melek nggak jelas misalnya. Nah, ya kan? Ada yang gitu. Atau kayak orang Afrika, bagi orang Afrika cakep itu yang rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya hitam. Oh, itu. Baju seksi dia nggak suka, sukanya baju yang longgar kayak daster. Oh, itu berarti beda kan konsepnya. Kalau kamu nyarinya yang rambutnya lurus, bagi dia rambut lurus itu yo analoginya kayak rambutnya kuda. Rambut yang bagus itu yang keriting, paling bagus yang keribu. Kalau ada rambut kayak gitu suka. Atau yang bibir yang tebal, yang besar radial itu. Jadi ya iya, anti selip pokoknya. Oke, itu akal aktual. Yang ketiga, akal mustafad. Akal mustafad itu akal yang geraknya tidak ke bawah tapi ke atas. Akal yang bisa kontak sama akal fa'al. Akal fa'al itu semacam sumber pengetahuan, sumber ilham, sumbernya wangsit, sumbernya laduni. Kita menyebutnya Allah, tapi para filosof menyebutnya ya ada semacam entitas rasional. Kalau Plato menyebutnya dunia ide,
Kalau di Farabi disebut akal fa'al. Jadi yang bisa, jadi ada bagian dari akal kita yang bisa nyambung sama akal fa'al, namanya akal mustafad. Itu yang kadang-kadang kita tidak mikir. Kalau mikir sendiri buntu, tapi tiba-tiba ide itu muncul begitu saja di kepala. Nah, itu biasanya sumbernya akal fa'al. Akalnya namanya akal mustafad. Nah, dalam jiwa kita ada daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir. Ini semua harus optimal. Kalau daya-daya ini optimal, kita akan bahagia. Dorongan-dorongan gerak, makan, minum, berkembang biak, optimal. Kita juga dorongan untuk mengetahui yang melahirkan pengetahuan, optimal. Prosesnya, daya berpikir juga optimal. Maka kita akan bahagia. Kalau ada yang kurang di salah satunya, kekurangan itulah sumber ketidakbahagiaan. Jadi kalau kalian pas lagi galau, lagi stres, depresi, coba dicek bagian jiwa yang mana yang sedang sakit. Daya gerakkah yang hubungannya sama insting, atau daya mengetahui hubungannya sama pengetahuan, atau daya berpikir hubungannya sama proses bernalar kita. Jangan-jangan kita salah mikir. Jangan-jangan kita pengetahuannya yang keliru. Atau jangan-jangan ada unsur-unsur instingtif naluriah yang tidak terpenuhi. Buktinya apa? Kalau kalian sedang lapar luar biasa kan terus galau, sumpek. Atau salah definisi. Misalnya kalian menganggap teroris adalah santri yang ngaji filsafat, kemudian nggak lulus, misalnya. Terus kalian merasa, wah aku ngaji filsafat dan nggak lulus, jangan-jangan aku teroris. Nah, itu salah definisi, pengetahuannya keliru. Yang ditabrak daya mengetahui. Dan yang ketiga daya berpikir. Jangan-jangan proses berpikirmu tidak pas. Itu urusan a priori atau a posteriori. Kan misalnya kamu punya rumus bahwa Islam itu agama damai. Terus kamu lihat fakta bahwa ternyata kok banyak umat Islam yang ngamuan ya, banyak tawuran ya, itu kan tabrakan, ditelusuri di mana, dan itu kan bikin galau. Nah kalau kalian ngerti positioningnya, kamu nggak terlalu galau. Islam agama damai itu kan levelnya akal potensial, ideal ada di kepala. Tapi dalam prakteknya mungkin tidak sejernih itu, sudah dipengaruhi macam-macam secara aktual. Kepastian benernya ya mari dikejar. Mungkin kadang-kadang kita juga butuh akal mustafad. Gimana sih inspirasi dari yang atas, ilham, wangsit, dan seterusnya. Nah, itu daya yang ada jiwa kita. Kontrollah daya-daya itu, maka hidupmu akan bahagia. Kuasai itu. Dengan menguasai ini, maka dimensi fisik akan ikut. Jadi ini asumsinya kayak Plato kemarin. Bahagia hidupmu itu kuncinya di jiwa. Kalau jiwanya beres, fisiknya juga beres. Oke, terus nah ini yang khas dari Farabi, ada namanya kebahagiaan sosial. Kalau di Plato kemarin bahagia itu kan individual. Tapi katanya Farabi, dia punya rumus, tidak mungkin orang bahagia secara sosial tanpa bantuan orang lain. Dan kebahagiaan sosial itu akan jadi sumber kebahagiaan individual. Dan sebaliknya juga, kebahagiaan sosial juga berasal dari kebahagiaan individual. Caranya apa? Ya saling kerjasama. Kalau Farabi punya istilah, ada al-ijtima al-fadil, ada al-madinah al-fadilah, dan ada al-ma'murah al-fadilah. Kalau ijtima al-fadil itu komunitas, kelompok masyarakat. Kalau madinah fadilah itu satu kota, satu wilayah.
Kalau al-ma'murah, al-fadilah itu satu negara. Syukur-syukur bisa satu dunia. Jadi selain kebahagiaan level individu, kita juga harus bahagia secara kelompok. Kalau enggak, kebahagiaan individumu enggak akan sempurna. Jadi di level al-ijtima' al-fadil, kebahagiaan kelompok enggak akan sempurna kalau kebahagiaan kotanya enggak sempurna. Kebahagiaan kota tidak sempurna kalau al-makmurahnya, kebahagiaan negaranya nggak sempurna. Ya kalian bisa a priori, Allah Indonesia nggak ada hubungannya sama kebahagiaanku Pak. Tapi kalau Indonesia kacau, kebahagiaanmu nggak akan sempurna. Kalau Jogja kacau, ngaji kita juga nggak akan aman, nggak akan sempurna. Mungkin pamit aja ya kita libur yang ngaji, khawatir aku malam-malam ya kan, bisa begitu. Jadi kebahagiaan kita tidak akan sempurna tanpa kebahagiaan sosial. Ngaji ini aja, kalau tidak bahagia secara sosial, mungkin tidak lama juga akan bubar. Maka di ngaji ini harus ada kebahagiaan sosial. Kalau enggak ya ngapain? Apalagi ngaji jadi sumber galau. Wah, mending kita bubar, tidak lama pasti bubar. Apalagi yang volunteer kayak gini kan, bebas, tidak ada bayarnya. Kalau di kampus kan mungkin kalian terpaksa wis kadung bayar ya Pak, tidak kuliah nanti gak lulus kan ada paksaan gitu. Tapi kalau ngaji ini kan volunteer, tidak bahagia ya tidak usah ikut, tidak apa-apa, wong tidak ada yang maksa. Itu kebahagiaan kelompok. Kelasmu juga harus bahagia. Kalau kelasmu tidak bahagia juga tidak akan optimal. Individumu tidak akan bahagia. Nah, kelompok bisa bahagia kalau kotanya bahagia. Kamu tidak bisa cuek, tidak ada hubungannya Pak Jogja ini mau banjir, mau gunung meletus, mau gempa, saya tetap bahagia. Tidak bisa. Kalau lingkungan sekelilingmu tidak bahagia, kamu tidak akan bahagia. Kalau tetanggamu stres, kamu juga tidak akan bahagia. Temen kosmu stres terus semalam nyanyi, gitaran, nyetel tip tinggi-tinggi, ya kamu tetap tidak bisa bahagia. Kamu nggak bisa bilang bukan urusanku, stres-stres dewe, ora iso. Kamu pasti juga terganggu. Akhirnya kamu juga ikut stres. Ya kan? Kamu yang stres mempengaruhi temenmu yang lain. Gainan ini nesu terus ya. Temennya yang dinesoni juga bales nesu. Akhirnya di kelas juga gitu, nesu-nesunan. Dosennya kejem lagi, susah lagi, rame lagi, gegeran lagi. Akhirnya tidak bahagia semuanya. Jadi kebahagiaan individual harus ditopang oleh kebahagiaan sosial. Ini yang tidak ada di Plato, tapi disebut oleh Aristoteles. Dan untuk kebahagiaan ini, kalau yang ini dari Ara'u Ahlul Madinah, maka komunitas, negara itu usahakan atributnya adalah al-fadilah, negara yang utama. Negara yang utama itu masyarakatnya punya pengetahuan untuk bahagia dan praktek hidupnya juga membahagiakan. Saling bantu untuk bahagia. Itu berarti Ahlul Madinah Al-Fadilah. Di bawah Madinah Al-Fadilah ada Madinah Al-Jahilah. Kalau Madinah Jahilah itu masyarakatnya tidak punya pengetahuan untuk bahagia, maka tidak mungkin dia bisa bahagia. Di bawah Jahilah ada Madinah Al-Fasiqoh. Kalau Madinah Al-Fasiqoh itu masyarakatnya punya pengetahuan tentang kebahagiaan, tapi lebih suka hidup rusak-rusakan. Pinter-pinter, ulamanya banyak, profesornya banyak, tapi gaya hidupnya rusak. Profesor ketangkep narkoba, kiai ketangkep di hotel sama. Nah, itu berarti apa? Fasikoh. Loh, ilmunya dia punya, yang baik dia ngerti, tapi yang dilakukan jelek. Itu Madinah Al-Fasikoh. Biasanya
Al-Fasikoh ini akan melahirkan negara keempat, negara Al-Mutabadilah. Madinah Al-Mutabadilah itu negara yang semula adil, makmur, gemah ripah, sekarang balik 180 derajat menjadi negara jahilah atau bahkan dolalah. Kalau yang terakhir, yang dolalah, itu negara yang masyarakatnya sudah sesat, pemimpinnya sesat, dan dia diikuti juga oleh yang lain, sehingga yang lain juga ikut sesat. Nah, itu namanya Al-Madinah Ad-Dolalah. Misalnya, kamu anggap Amerika itu penuh kebebasan yang menyesatkan, tapi kita niru Amerika. Berarti negara Amerika itu negara dolalah yang sesat dan menyesatkan. Nah, itu contohnya itu. Kalau fasikoh itu tadi bahwa ulamanya banyak, profesornya banyak, tapi perilakunya perilaku jahilah semua. Kalau jahilah itu mending, perilakunya rusak karena memang masyarakatnya bodoh, tidak ngerti kehidupan yang utama. Kalau mutabadilah itu negara yang dulu jaya, dulu sukses, sekarang rusak. Ya karena perilaku warganya. Nah, jadi ini analisis sosial untuk kebahagiaan sosial satu negara. Ya kamu bisa kerangka teori ini untuk membaca Indonesia hari ini. Indonesia itu Madinah Al-Fadilah ataukah Madinah Al-Jahilah? Kita semua ini bodoh, tidak ngerti cara hidup bahagia. Ataukah kita ini fasikoh, ilmu kita panjang, teorinya berbusa-busa, toko buku itu sebanyak itu, buku isinya bagus semua, tidak ada yang jelek, tapi tidak ada satupun yang terimplementasi. Kelakuan kita kebalikan dari yang kita tulis dan kita ceramahkan. Nah, itu berarti kita masuk kategori fasikoh. Kalau yang keempat, itu biasanya negara yang membangga-banggakan masa lalu. Lihat kita dulu, lihat kita zaman kiai-kiai kita dulu, zaman nenek moyang kita dulu. Wah, nenek moyang kita itu jaya, orang pelaut misalnya. Sekarang enggak, kita rusak, maritim kita hancur. Nah, itu berarti negara al-mutabadilah. Kalau yang sudah dolalah itu negara yang jahilah, fasikoh, mutabadilah, dan menginspirasi orang untuk juga rusak, menginspirasi negara lain untuk sama dolalahnya, sama jahilahnya dengan kita. Misalnya, wah di luar itu ada film 18 tahun ke atas, dulu kita ngertinya 17 tahun, wah sekarang kita bikinlah yang sama 18. Nah, itu dolalah. Jadi sudah sesat, menyesatkan. Atau kita terinspirasi ada 18 plus, kita bikin yang 23 plus misalnya. Mbah itu film kayak apa? Nah, itu contohnya. Jadi sudah sesat, ngajak sesat. Nanti kalau di dolalah ini kuncinya di pemimpinnya. Pemimpinnya orang yang berkualitas seperti apa? Jadi ini ada hubungannya sama kebahagiaan sosial tadi. Oke, jadi untuk mencapai kebahagiaan sejati tidak cukup hanya dengan kita mikir kebahagiaan individu, tapi juga kebahagiaan kita bareng-bareng. Terus, untuk ini dari tahsil, untuk mencapai kebahagiaan puncak, kita harus melakukan mix. Mix, ngerti ya? Mix, bukan mie ya, mix. Mix itu nyampur. Kalau mie kan minum. Ya, tak minum dulu. Mix antara keutamaan teoritis, keutamaan kadang juga diterjemahkan kebajikan, bahasa Inggrisnya virtue. Keutamaan berpikir, keutamaan akhlak, keutamaan moral, dan keutamaan praksis amaliyah. Oke, satu-satu. Apa sih keutamaan teoritis itu? Ya pengetahuan. Punyalah ilmu
kalau pengen bahagia. Kuncinya hidup ini ada di ilmu. Rumusnya kalau bahasanya Farabi, apa saja sih yang berharga untuk dijadiin ilmu biar kita bahagia? Ya semua ilmu. Baik itu tentang being itu segala hal yang ada, atau tentang fisik, fisika, barang-barang yang bisa dijangkau oleh panca indera, atau metafisik, segala yang di luar jangkauan panca indera, atau tentang intelek. Intelek itu kemampuan manusia, dimensi rohaninya, atau tentang intelligible. Intelligible itu segala yang bisa dipahami dan difikirkan oleh manusia, fikirkanlah. Jadi kunci pertama untuk bahagia, perdalam pengetahuan. Semakin orang wawasannya luas, semakin kesempatan dia untuk bahagia juga luas. Semakin kita wawasannya sempit, semakin kebahagiaan kita juga sempit. Kalau kamu ngertinya bahagia itu hanya makan dan minum, ya yang kamu kejar hanya itu. Atau makan minum seks, ya kamu ngejarnya hanya 3 itu. Atau makan minum harta, ya kamu ngejarnya cuma 3 itu. Tapi semakin wawasanmu luas, semakin kamu ngerti bahwa bahagia itu nggak cuma itu. Bahagia juga variabelnya bisa di-ranking. Mana penting, mana tidak penting, dan seterusnya. Terus kebahagiaan juga akan berujung pada Tuhan sebagai kebahagiaan puncak. Kenapa? Ya ini nanti Farabi yang mewarisi Aristoteles dengan teori supreme ultimate cause. Jadi sebab puncak. Ilmu apapun itu kan nanti akhirnya juga dari sebab pertama. Karena ilmu itu kan rumusnya sebab akibat. Sebab akibat, nanti yang sebab ini jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi. Yang sebab ini yang menyebabkan tadi dia jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi terus. Dan di ujung ada ultimate cause, dan itulah Tuhan. Jadi maka pengetahuanmu apapun, kalau kamu ingin bahagia, orientasinya harus ke Tuhan, harus menuju Allah. Jangan ada ilmu, jangan ada pengetahuan yang bikin kamu malah jauh sama Allah. Berarti kamu menjauh dari kebahagiaan. Karena arah logisnya pengetahuan, arah logisnya ilmu itu menuju Allah. Misalnya atau ilmu fisika, ilmu tentang hewan. Hewan itu ada sebabnya. Sebabnya hewan ya bapaknya hewan disebabkan oleh kakeknya hewan disebabkan oleh buyutnya hewan disebabkan oleh canggahnya hewan disebabkan oleh apa ndukure canggah, gantung sewur disebabkan oleh bapaknya gantung sewur, dan seterusnya. Terus sampai ujungnya pasti ketemu Allah, ultimate cause. Belajar tentang laptop ini ya asalnya ini mereknya apa? Mereknya Dell. Iya toh. Aslinya mungkin rakitan Singapura ini bahannya dari apa, terus sebabnya dari mana, sumbernya dari mana, sumber itu dari mana, terus puncaknya pasti ketemu Allah. Setiap ilmu sadari hierarki puncaknya. Nah, itu berarti ilmumu akan semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu bahasanya Farabi, ultimate cause. Prosesnya gimana? Yo, pemahaman semacam ini itu bukan pemahaman yang luar biasa, katanya Farabi. Bisa diperoleh otomatis. Anak kecil aja juga ngerti kalau bapak dari kakek dari simbah terus ke atas. Dan pasti ada ujungnya, nggak boleh nggak ada ujungnya. Nggak masuk akal kalau nggak ada ujungnya. Dan ujung itu sebab pertama, otomatis. Atau yang kedua, otodidak, belajar sendiri, baca buku sendiri. Atau yang ketiga, otoritas. Itu kata-katanya hilang.
Otomatis, otodidak, otoritas. Otoritas itu dari orang yang dipercaya.